Inilah kisah Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Ketika pulang ke Madinah, Khalifah merasa haus dan meminta seteguk air. Kemudian, dia disuguhi bejana yang berisikan air dingin dan madu. Hampir saja dia meminumnya, tapi kemudian menjauhkannya lagi dari mulutnya. Dia menangis dan terus menangis. Di sekelilingnya adalah para sahabat yang sengaja tetap tinggal di Madinah untuk membantunya dan sebagai orang yang bisa diajak bermusyawarah. Di antara mereka adalah Umar, Ali, Utsman, Abdurrahman bin Auf, dan Abu Ubaidah. Namun Abu Bakar semakin terseduh-seduh sampai-sampai mereka mengira bahwa mereka belum memenuhi apa yang diminta oleh Abu Bakar. Ketika Abu Bakar terdiam, mereka bertanya, "Wahai Khalifah, apa yang membuatmu menangis?" Abu Bakar menjawab, "Suatu kali aku bersama Rasulullah, aku melihat beliau mendorong sesuatu dari dirinya. Aku bertanya, 'Wahai Rasulullah, mengapa engkau dorong itu? Sementara aku tidak melihat seorang pun bersamamu.' Rasulullah bersabda, 'Ini adalah dunia yang berada di hadapanku.' Aku lantas berkata, 'Jauhilah aku.' Dia lantas bergeser dan pergi. Sementara itu, meski kelak engkau bisa menghindar, tetapi setelahnya engkau tidak akan bisa menghindar lagi. Aku teringat sabda beliau, aku takut terjerumus kepada dunia." Ternyata dunia sama sekali tidak dapat mempengaruhi Abu Bakar. Dia hanya mau mengambil 3 dinar setiap hari dari Baitul Mal. Sejak diangkat menjadi khalifah, dia menjadi orang termiskin dari rakyatnya. Dia memakai pakaian yang sangat kasar dan memakan makanan yang keras. Padahal sebelum menjadi khalifah, Abu Bakar adalah seorang pedagang yang kaya raya. Dia sangat lapang dengan hartanya, baik untuk dirinya maupun keluarganya. Dia pun juga banyak bersedekah. Istrinya sebelumnya juga suka makan manisan ketika Abu Bakar masih menjadi seorang pedagang. Mereka hidup bersama, Jaman, dan anak-anak. Abu Bakar lantas berkata kepada istrinya, "Sekarang tidak ada uang untuk membeli manisan." Istrinya menjawab, "Baiklah, biarlah aku menyimpan sedikit dari pengeluaran kita sampai beberapa hari, untuk kemudian kita belikan manisan." Abu Bakar menjawab, "Lakukanlah." Nah, beberapa hari, istrinya bisa lebih hemat dan uang sisanya ditabung untuk membeli manisan. Setelah itu istrinya memberitahu Abu Bakar bahwa uangnya sudah cukup. Abu Bakar lantas mengambil uang itu dan mengembalikannya ke Baitul Mal. Beliau berkata, "Ini melebihi jatah makan kita." Setelah itu Abu Bakar menurunkan jumlah nafkahnya sesuai dengan kemampuan istri dalam mengatur keuangan. Abu Bakar di Madinah sebagai petunjuk. Dia berikan nasihat kepada orang, mengajari mereka agama. Dia juga sebagai hakim yang membuat tempat di masjid dengan alas tikar kasar. Terkadang dia juga duduk di tanah masjid. Dia senantiasa di masjid sampai datang waktu Isya. Kemudian dia pulang ke rumahnya di daerah Sanhi di pinggir Madinah dengan berjalan kaki. Kadang-kadang naik kuda. Dia terus melakukan seperti ini sampai menemukan orang miskin di Madinah. Demikianlah dia pulang ke Madinah, kembali mengembalakan kambingnya sendiri, kembali memerah susu tetangganya seperti biasanya. Dia membagi-bagikan kebutuhan pokok dan menutupi kebutuhan orang lemah, seperti janjinya. Dia memikul tanggung jawab menghadapi pemimpin yang zalim. Dia menghadapi berbagai bahaya yang mengancam Islam. Dari orang-orang murtad yang sudah menjadi pemandangan umum dan fitnah yang telah menjalar di mana-mana, kecuali mereka yang mendapatkan perlindungan dari Allah. Di antara orang yang selalu dibantu oleh Abu Bakar adalah seorang wanita tua yang sudah buta. Abu Bakar selalu membantu pekerjaannya. Sementara orang tua itu tidak tahu bahwa yang membantunya adalah seorang khalifah. Umar juga merawat orang tua itu.
Hanya saja ketika Umar mendatangi orang tua itu, Umar selalu didahului oleh orang lain. Umar lantas mengintai. Ternyata orang yang mendahuluinya adalah Abu Bakar. Abu Bakar selalu datang dan membantunya secara rahasia. Umar berkata, "Demi Allah, engkau ternyata